Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran pertemuan ketiga untuk kelas 9 semester 1, kita akan membahas pendahuluan HTML. Oke, langsung aja kita ke materi. HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu berupa file yang bisa dibuka di dalam browser. Untuk lebih jelasnya lagi kita slide berikutnya. Nah, ini browser yang biasa kita pakai. Ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Safari, ada Opera. Oke. HTML ada CSS, ada JavaScript. Oke, sedikit penjelasan. Jadi kalau HTML itu strukturnya ya, yang sebelumnya Bapak udah jelaskan kan di materi sebelumnya ada. Jadi di HTML itu ada struktur bagian-bagiannya, yang ada head, ada body, ada footer. Kemudian ini CSS. Apa itu CSS? Memodifikasi tampilan di dalam HTML. Kemudian ada JavaScript. JavaScript itu pemrogramannya ya. Nah, di sini dianalogikan HTML itu kayak manekin boneka gini, ada kepala, tubuh, tangan, kaki. Jadi ini tuh bagian-bagiannya. Nah, si CSS kan tadi fungsinya untuk memperindah ya, mempercantik HTML. Jadi dianalogikan CSS itu bagai baju, dasi, dan sabuk dan ada dasi untuk melengkapi si HTML. Kemudian JavaScript kan tadi otaknya ya, jadi buat logika-logikanya atau aritmatikanya dan lain-lain. Nah, ini struktur di dalam HTML itu. Oke, Bapak akan jelaskan satu-satu. Untuk penulisan HTML diawali dengan ini yang ada siku buka dan siku tutup. HTML ini disebut tag ya. Jadi ini tag HTML dan ini penutupnya. Jadi kalau penutupnya itu ada garis miring. Kemudian ini yang di atasnya itu ini sebagai yang HTML terbaru untuk membaca HTML yang versi 5. Oke, di dalam HTML itu ada tag head. Tag head itu di dalamnya biasanya yang biasa dipakai title, tag title juga tuh. Ini awalnya kan gini, kemudian diakhiri dengan garis miring title tag. Kemudian di bawahnya ada tag body. Tag body ada tag H1. H1 itu heading ya. Jadi ini buat format. Biasanya tuh ini akan membesar karena headline gitu kan, kayak judul. Kemudian ada tag P. Ini P itu maksudnya paragraf. Kalau nulis paragraf diawali dengan P, kemudian ditutup dengan P juga dengan garis miring. Oke. Nah, ini outputnya. Hasil dari yang tadi kemudian dibuka di browser. Jadi kan si my first heading itu dikasih tag head kan. Jadi dia membesar dan ngebold. Kemudian kalau yang ini kan cuman paragraf doang. Jadi ini formatnya format paragraf. Nah, ini penjelasannya yang ada di struktur HTML. Yang paling luar itu kan HTML, kemudian paling atas ada head dan title. Title ini fungsinya kan tadi buat ya title. Kemudian kenapa nggak muncul? Seharusnya tuh dia di sini munculnya. Nanti jadi page title di sini. Oke, di body tadi kan ada head 1 tuh kan ini ya, my first heading. Kemudian ada paragraf juga. Ditutup, body tag body buka dan tag body tutup. Oke.
Ini contoh sederhananya. Nah, kita praktek langsung ya, biar lebih paham. Oke, cara buat HTML itu text editornya sebetulnya banyak. Untuk pertama kali kita buat di Notepad saja. Sebetulnya ini bisa di Notepad juga. Di setiap komputer atau laptop masing-masing kan ada ya. Nah, coba buka si text editornya, terus ikutin perintah yang ada di samping ini. Yang pertama kita bikin folder yang bernama HTML buat pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Kemudian sudah buat folder, di dalam folder HTML kita buat lagi folder namanya latihan 1. Kemudian yang tadi kan notepad, buka notepadnya, sudah buka terus ketik seperti ini. Kalau misalkan biar nggak pusing bisa di pause dulu videonya, terus ketik dulu ini sampai akhir. Nah, setelah udah beres ngetik, nantinya di save as dan beri nama HTML1. Nah, nanti akhirnya pakai titik ya, tik HTML. Jangan lupa ini. Ini biar bisa dibuka di dalam browser. Dan satu lagi yang paling penting, kalau bikin file HTML itu nggak boleh ada spasi ya. Harusnya tuh kayak gini, halaman 1, nggak pakai spasi. Oke, kalau sudah jadi nanti filenya simpan di dalam ini nih, yang latihan 1. Oke, udah disimpan 1, nanti buka filenya di folder latihan 1 pakai browsernya masing-masing. Oke. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Berarti udah sukses kalau tampilannya kayak ini. Nah, ini masuk ke tag-tag HTML ya. Pertama ini ada HTML heading. Heading itu ada 6 jenis. Dari 1 sampai 6. Cara penulisannya kan kayak tadi udah dijelasin. Tag pembukanya gini, H1, tag penutupnya pakai slash atau garis miring H1. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bedanya nanti bisa dites ya, bisa dicobain. Ini bedanya dari ukuran. Kalau 1 itu besar dan kalau 2 lebih kecil daripada yang H1. Berikut selanjutnya juga gitu akan semakin sini semakin kecil ke H6 itu. Oke, kemudian paragraf yang tadi udah dijelasin kan. Kalau misalkan bikin artikel, terus teksnya jangan lupa pakai tag paragrafnya. Oke. Kemudian cara membuat link. Link itu kan kayak menu ya. Jadi diklik dia akan mengarah kemana misalkan. Kalau dari contoh Bapak ini, Bapak bikin link untuk akses ke Google. Caranya seperti ini ya. Jadi ikutin dulu pakai ahref ini, kemudian alamatnya jangan lupa kutip 2, kemudian tutup. Nah, nanti ini si teks yang bakalan bisa dikliknya tuh ini di sini dan ditutup dengan tag apa? Garis miring A. Kemudian ada cara untuk memasang foto ya atau logo atau apapun. Caranya ini yang Bapak kasih biru. IMG, SRC, jangan lupa kutip 2. Kemudian ini misalkan kalau dalam satu folder berarti bisa langsung diketik nama filenya, disamakan. Kemudian untuk width, lebar, height, panjangnya bisa diatur di sini. Nah, itu.
Oke, selanjutnya ada atribut. Style atribut berarti ini contohnya misalkan pengen mewarnai warna dari font ya. Misalkan mata pelajaran informatika ini pengen warna merah, yaitu dengan cara di dalam paragraf tambahin script seperti ini, style sama dengan color red. Nah, gitu. Kemudian ada HTML horizontal rules. Ini HR ya, tagnya H. Jadi cukup ketik HR doang. HR ini nanti seperti apa? Baris, bukan baris, maaf, garis, garis buat pemisah. Oke, ini nanti bisa dicobain di dalam ini. Sekarang Bapak jelasin dulu aja. Oke, kemudian ada HTML line breaks. Line break itu BR nih. Jadi buat kalau di Microsoft Word itu kayak enter ya. Jadi ini enggak satu baris, nantinya ini kan ke bawah BR. Kemudian ada pre. Nah, kalau ini maksudnya jadi kalau misalkan pakai tag pre ini nanti formatnya akan sesuai. Misalkan kalau ini di enter maka akan ngikutin enter. Kalau nggak enter maka ngikutin juga seperti ini. Jadi format asli. Kalau ini nggak pakai sintak ini bakalan satu baris. Jadi ini mengikuti format yang kita buat. Oke, ada HTML style. Di sini contohnya untuk memberi warna di dalam font ya. Ini I'm red berarti warna merah nanti. Ini blue dan kalau ini style font size berarti ini besarnya 50 pixel. I'm big. Ini besar. Kemudian contoh yang lain style ada background. Jadi background bisa dirubah ya nanti HTML. Mau misalkan ini contohnya background warna. Jadi ini background warnanya warna hijau. Kalau misalkan pengen backgroundnya gambar bisa. Kemudian ada set background color. Ini maksudnya jadi kayak stabilo ya, font jadi ngegarisin. Jadi bukan di dalam warna font, tapi ada background di dalam fontnya. Sekarang kan ini warnanya merah nih, merah tomat. Di dalam this is a paragraph ini nanti ada background, bukan background yang sering di atas. Kalau ini keseluruhan, kalau ini berdasarkan huruf. Oke, kemudian ada text color. Text color ini fontnya aja ya, kayak di dalam satu paragraf ini nih, yang this is paragraph. Kemudian kita bisa rubah jenis huruf. Jadi font kita bisa berubah jenis huruf. Kalau dicontoh ini ada dua. Tentunya banyak, bisa cari-cari di internet font apa aja yang bisa dipakai di dalam browser HTML. Oke, ini masih banyak juga. Pertama, kalau B itu bold, cara penulisnya gini, berarti ini teks di dalam yang diapit oleh B ini bakalan ngebold, hitam kan, tebal. Kemudian ini strong, hampir sama fungsinya dengan bold, cuma nanti bisa dilihat perbedaannya. Kemudian italic berarti ini nanti tulisan ini bakalan miring. Kalau M, this text is M. Ini tuh kalau nggak salah ini garis bawah gitu kan. Kemudian ada mark text, berarti ini kayak stabilo. Ini warnanya warna. Kemudian ada small, berarti tulisan ini kecil. Delete text, berarti delete di sini maksudnya bukan dihapus, tapi dicoret. Jadi nanti ada tulisan coret gitu. Kemudian ada insert text, insert
teks, bisa dilihat nanti contohnya seperti apa. Kemudian ada subscript. Subscript itu jadi tulisannya ada kayak ke bawah sedikit. Kalau superscript dia ke atas, kayak kalau di matematika kayak derajat naik ke atas hurufnya. Oke. Nah, ini HTML comment tag. Maksudnya jadi kalau misalkan kita buat format seperti ini, nanti tulisan ini tidak akan keluar di dalam HTML. Ini fungsinya buat note kita aja. Misalkan mau ngasih tahu kalau script ini tuh fungsinya buat ini. Nah, ini bisa dibuat komen. Jadi nggak akan muncul. Nah, dari penjelasan yang tadi kita bisa praktekkan ya satu-satu. Nah, tadi kan eh, praktek pertama itu kan kita memakai Notepad. Sebetulnya Notepad itu caranya manual. Kita akan install text editornya buat bikin format HTML yang lebih canggih lagi atau untuk mempermudahkan, yaitu pakai ini nih, Sublime Text. Nah, ini linknya untuk ngedownload, bisa diklik. Kemudian kalau udah ngebuka, terus klik download. Kalau pakai Windows, kalau pakai Mac OS juga ada. Nah, setelah download, kemudian diinstal. Oke, nah ini tampilan utama dari Sublime Text. Nah, kita langsung praktek aja ya. Coba deh yang tadi Bapak jelasin satu persatunya. Oke, kita praktekkan tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak satu persatunya biar lebih jelas. Oke, setelah sudah pada download Sublime Text, kemudian diinstal, kalau ini udah jadi. Oke, langsung aja kita bikin file baru, new file. Kemudian kalau udah jadi, sebelum kita ngetik, kita lebih baik save terlebih dahulu. Caranya save as, kemudian simpan di folder latihan 1. Kita buat nama filenya, kita bikin latihan 1.html. Nah, udah jadi. Kemudian kita ketik HTML-nya. Nah, kalau enaknya Sublime Text itu akan otomatis. Kalau misalkan udah gini, tinggal tekan tab, bakalan jadi semua. Tuh. Jadi kita nggak usah ngetik dari awal. Oke, tadi kan ini detailnya kita isi dulu dengan latihan 1. Kemudian di dalam bodinya, kita buat dulu ini headnya. Misalkan informatika. Oke, kita praktekkan mulai dari yang heading. Heading itu kan udah buat ini ya, informatika. Biar cepat Bapak copy aja ya. Oke, ini hapus. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan head 1 ya. H1 itu ukurannya besar ini. Semakin sini semakin kecil. Ini perbedaannya.
Oke, selanjutnya kita tes yang paragraf. Oke, sekarang paragraf ini kita tulis, save. Nah, ini paragraf kayak biasa aja ya. Padahal ini kalau bikin teks perlu perlu P, tapi formatnya akan rapi kalau misalkan dia panjang teksnya. Kemudian ada link. Nah, cara membuat link seperti ini. Kita copy, di refresh. Nah, ini kan dia beda sendiri ya. Ketika didekatin berubah jadi telunjuk, diklik tuh kita ke Google seperti itu. Kemudian ada image. Nah, tadi kan di image Bapak naruh dia, naruh apa? Naruh logo SICC. Kita panggil di dalam HTML. Ini formatnya bisa JPEG, bisa PNG. Kalau Bapak ini contoh formatnya PNG. Namanya SICC. Jadi kita copy bagian ini. Save. Kita panggil browsernya. Ini nggak kepanggil, kita cek kenapa. Ternyata kutipnya ya. Ini berhasil, ceritanya ini berhasil dipanggil, tapi ini jadi di atas ya. Jadi harusnya di bawah link. Kita kasih tik PR itu fungsinya buat spasi ya. Spasi maaf, buat enter. Jadi dia ke bawah. Kita kasih dua coba. Bisa. Oke, biarin aja. Mungkin perlu kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Kemudian ada image udah. Nah, ini nih yang cara untuk merubah warna dari font. Oke, kita save, hasilnya kita lihat. Nah, ini kan warna merah. Kita coba aja misalkan yang merahnya cukup di informatikanya saja. Oke, udah jadi nih warna merah. Jadi ini caranya, ketik style sama dengan kutip dua color titik dua red titik koma. Nah, ini cara untuk merubah warna. Oke, selanjutnya eh, yang BR tadi kan udah ya, untuk bikin enter gitu, tapi kita coba aja.
kita isi BR-nya di tengah-tengah ini. Setelah tulisan this is ada tag BR, berarti dia turun ke bawah si paragraf ini. Dan ini juga turun juga ada BR. Oke, kita lihat. Jadi ada dua enter ya. This is BR, BR ke bawah, paragraf ada BR lagi di sini jadi turun. Oke, sesuai. Kemudian ini eh, contoh cara membuat yang tadi ya apa garis buat pemisah. Kita copy semuanya. Ini, nah ini fungsi tag HR. Jadi dia membuat baris. Jadi apa? Memisahkan. Jadi pemisah. Oke, selanjutnya yang ini ya, yang format sesuai dengan format kita buat. Jadi di sini nggak perlu lagi namanya apa, yang BR. Dia udah otomatis karena di dalam tag yang free. Kita coba. Jadi beda ya. Oke, di sini kita hapus enter manual. Yang ini misalkan yang pertama enternya 1, yang kedua enternya 2, yang ketiga tanpa di enter ya. Kita lihat hasilnya. Yang baris pertama, baris kedua, refresh. Nah, ini jadi beda ya. Cuma ininya nggak di bawah ini nih. Kenapa? Biarin saja dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara untuk merubah font. Jadi di sini ada cara merubah warna dan ukuran huruf tersebut. Kita copy dari sini. Nah ini tadi kan I'm break. Kalau I'm normal kan ini cuma di tag paragraf doang. Kalau yang keduanya kan ada style color red, dia berbaju warna merah, warna biru, kemudian dia besar karena size-nya diganti ya, jadi nggak normal, jadi di angka 50 pixel. Misalkan kita tambah lagi untuk lebih besar, misalkan 80, lebih besarnya lagi. Oke, berikutnya kita ada cara untuk merubah background. Ini kan backgroundnya belum dirubah ya, masih warna putih bawaannya. Kita rubah warna hijau. Kita ambil scriptnya, pasang. Kalau ini bisa di mana aja,
Misalkan di atas lah, jangan di bawah. Kita pasang di bawah body. Oh, bodinya udah ada ya, maaf. Jadi ini ambil bodinya kan udah ada di sini. Tuh, rubah jadi hijau. Misalkan mau warna biru bisa. Jadi itu cara untuk merubah backgroundnya. Kemudian cara merubah book. Kemudian kita pasang script berikutnya. Ini kayak markup ya, kita lihat. Jadi kita kasih BR dulu. Nah, nanti di si kalimat di paragraf ini akan berubah. Tuh. Jadi bedanya kan kalau atas apa namanya background body kan semuanya ya. Kalau ini kan di dalam tag paragraf berarti cuman ini aja yang dikasih backgroundnya. P buka, P tutup, dikasih warna merah tomat. Selanjutnya ada text color. Udah kan ya, kalau text color cara rubah warna font kita lewat. Kemudian ini cara merubah jenis font. Ada banyak sih, kalau bapak ini kan cuma dua, bisa cari di internet hurufnya ada apa aja. Oke, kopikan di sini. Ini nih, kita hapus dulu. Oke, udah kita save. Kemudian belum satu lagi. Nah, ini nih, beda kan tulisan. Kalau ini yang bawaannya, kalau ini udah diganti. Jadi jenis apa? Jenis perdana dan kurir paragraf. Ini gini. Oke. Nah, ini bold. Misalkan di sini kan ada contoh ini ya, paragraf ini kita buat ini jadi bold. Tinggal pasang D dan itu tutup tag bold. Oh, udah otomatis ya. Enaknya sebelum teks gini, jadi udah otomatis. Beda sama yang notepad. Kalau notepad kan benar-benar manual. Oke, kita lihat ini yang paling atas berarti kita yang ini nih. Kita refresh tuh jadi bold, jadi hitam. Oke, berikutnya strong. Kalau strong hampir sama kayak bold, cuman ini bedanya sedikit beda sih. Kita coba aja. Mau di atas ya. Di sini nih. Jadi kita pakai HR aja bisa.
ini nih, teks important, mungkin sedikit beda ya. Biasanya ini untuk ketika bikin suatu pengumuman atau bikin artikel yang penekanan lebihnya deh. Ini penting, bisa penting untuk dibaca. Biasanya pakai ini, pakai strong. Oke, terus kita link itu kan jadi miring ya. Kita coba di bawah, kita bahaya lagi. Jadi miring. Nah, ini bisa dicoba ya satu-satu nanti. Nah, ini komen. Jadi kalau komen kita, misalkan ini mau dijadikan komen atau nggak perlu ditampilkan di web, beda ya. Kalau hapus berarti kan ngilang, kalau di komen nanti suatu saat mau dipakai lagi atau cuma dipakai keterangan buat penjelasan, ini bisa dipakai komen. Tadi caranya di blok dulu kan semua, terus pencet kontrol garis miring. Nanti kalau misalkan dari awal kan gini, ini hanya komen, kita lihat hilang kan, nggak akan ditampilkan. Selanjutnya ada udah seperti biasa. Sudah selesai materi pertemuan ketiga, kita masuk ke LKPD. Itu tugas. Nah, ini tugasnya buat artikel bertemakan bebas. Jadi bebas, nanti cari aja di internet, di berita-berita atau artikel apapun. Yang penting formatnya nanti sama sama kayak apa ya. Nanti ada contohnya. Yang penting nanti perhatikan format penulisannya harus sama, harus menggunakan gambar, terus menggunakan link sumber artikelnya dari mana. Kalau Bapak ini, nah ini contohnya nih. Artikelnya dari merdeka.com tentang pengertian HTML. Nah ini kan judulnya, headnya, kemudian masukkan gambarnya, kemudian ini linknya, terus ada tanggal yang pakai garis bawah, kemudian pakai pembatas, kemudian di sini format paragrafnya ya. Perhatikan nih, boldnya, ada marknya, ada warnanya. Ini sederhana dulu. Oke, selamat mengerjakan. Oke, segitu saja dari pertemuan ketiga ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.